Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba', an umrihi fima afnah, wa an ilmihi fima fa'al, wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah, wa an jismihi fima abdah. Al-hadis amma ba'd. Puja yang menjadi pembuka cerita kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Puji yang menjadi penghias hati yang terpatri di dalam hati sanubari kita haturkan kehadirat Allahu Rabbi. Tidak lupa syukur yang menjadi tanda tasyakur, menjadi ciri seorang hamba yang bersyukur. Kita sama-sama pula haturkan kehadirat Allahu Rabbul Ghafur, yang mana pada kesempatan siang hari ini, hari yang amat agung ini, waktu yang amat mustajab ini, kita semua ditakdirkan, dimampukan, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kesehatan, kemampuan yang telah Allah mampukan kepada kita, kita semua bisa melangkahkan kaki kita dari tempat kita aktivitas masing-masing. Ada yang dari rumahnya, ada yang dari perniagaannya, ada yang dari kantor dan lain sebagainya, menuju masjid yang kita cintai, kita banggakan ini tiada lain untuk memenuhi salah satu titah kewajibannya, yakni melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kita semua yang berangkat dari tempatnya masing-masing menuju masjid ini, setiap langkahnya Allah catat menjadi amal soleh. Setiap langkahnya Allah jadikan kifarat, penggugur segala khilaf dan dosa yang telah kita perbuat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat yang menjadi panutan umat, salam yang menjadi dambaan Islam, semoga tetap terlimpah curahkan ke junjungan alam kita semua, suri tauladan kita semua, contoh hidup kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita yang insya Allah tetap beristiqomah dan semaksimal mungkin berupaya mengikuti jejak langkah sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah yang singkat ini perkenankan Al-Fakir berwasiat
wabil khusus kepada diri pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian, mari kita sama-sama tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian imtithalul awamirillahi wajtinabun nawahihi. Takwa dalam artian mampu melaksanakan segala apapun tanpa terkecuali perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa dalam artian mampu menjauhi, meninggalkan tanpa terkecuali segala apapun yang Allah larang. Insya Allah dengan jalan keimanan dan ketakwaan inilah kita semua akan mendapatkan kebahagiaan. Bukan semata-mata kebahagiaan di dunia karena bersifat sementara, tetapi yang kita harapkan kebahagiaan yang kekal abadi, tidak ada ujungnya, yaitu kebahagiaan di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin ikhwanul muslimin, sidang Aid Jumat Mubarak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menyampaikan sabda Nabi Muhammad SAW sebagaimana dalam muqaddimah saya sampaikan, ada hadis sahih Nabi bersabda bahwa ketika khatib sedang berbicara atau khutbah, maka para hadirin sekalian dilarang untuk berbincang, mengobrol. Kata Nabi, angsit, maka diamlah dan dengarkan apa yang disampaikan oleh khatib, siapapun itu khatibnya. Ungdur man qala wala tangdur man qaila. Lihatlah apa yang diucapkan, tetapi jangan melihat siapa yang mengucapkan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam muqaddimah tadi saya sampaikan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, bahwasanya ada 4 pertanggungjawaban seorang hamba nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan keempat perkara ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan salah satu faktor penentu selamat dan tidak selamatnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamah hatta yusalu an arba'. Tidak akan bergerak kaki tubuh seorang hamba nanti di yaumil qiyamah sebelum dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah. Apabila seorang hamba itu mampu menjawab dengan baik dan benar seluruh pertanyaan yang Allah berikan kepadanya, insya Allah orang tersebut akan selamat. Tetapi sebaliknya, apabila orang tersebut tidak mampu menjawab dengan baik dan benar dan mempertanggungjawabkan 4 perkara itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan orang itu akan celaka. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang mampu mempertanggungjawabkan terhadap 4 perkara ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua layak dan dilayakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, singkat pertanyaan yang pertama yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah, di akhirat nanti kepada kita adalah yang pertama, an umrihi fi ma'afna. Umur, usia kita semenjak akil balik sampai nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dihabiskan untuk apa usia itu? Menurut Syekh Nawawi
Di dalam kitab Safinatun Najah, madhab Asy-Syafi'i bahwasanya menyampaikan 3 perkara yang menjadi indikator ciri seseorang itu dikatakan baligh, dikatakan akil baligh, dikatakan dewasa. Ada 3 perkara. Alamatul bulughi salasun. Cirinya seorang hamba, seorang manusia dikatakan dewasa baligh, maka ada 3 perkara. Apabila ia sudah dikatakan baligh, maka wajib seluruh syariat Islam terkena kepadanya. Wajib sholat, wajib zakat, dan lain sebagainya. Maka apabila orang tersebut meninggalkan syariat Islam yang diperintahkan oleh Allah, hukumnya dosa. Pertama adalah tamamu asrotan hasanatan, sempurnanya umur 14 tahun sampai 15 tahun minimal bagi laki-laki. Apabila ada seorang laki-laki, anak kita usianya sudah mencapai maksimal minimal batasannya 15 tahun, maka sudah wajib syariat Islam terkena terhadapnya. Apa yang Allah perintahkan, maka laksanakan. Apa yang Allah larang, maka tinggalkan. Karena berpahala dan akan berdosa. Ini bagi laki-laki. Cirinya akil baligh. Kemudian yang kedua, wal haid adalah menstruasi. Ini khusus untuk perempuan pernah menstruasi atau haid. Maka apabila ada seorang perempuan yang telah mengalami menstruasi, maka hukumnya wajib terhadap dia, syariat Islam. Kemudian yang terakhir, wal ihtilam, pernah mimpi bersenggama atau mimpi jima lawan jenis. Ini juga dikategorikan sudah akil baligh atau cirinya seorang sudah masuk kategori dewasa. Maka secara keseluruhan syariat Islam wajib terkena kepadanya. Inilah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah umur kita. Semenjak kita akil baligh, semenjak kita dewasa, tadi syarat yang ketiga itu. Maka seluruh perintah Allah yang diperintahkan kepada kita maka wajib dikerjakan, dan seluruh larangan yang Allah larang terhadap kita maka wajib kita tinggalkan. Karena hukumnya adalah berdosa apabila kita melaksanakan larangan Allah, dan berpahala apabila melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dipergunakan, dihabiskan untuk apa usia itu? Allah memerintahkan sholat. Apakah kita dari usia akil baligh ini sampai nanti kita meninggal, atau bahkan sampai usia saat ini pernah ada sholat yang telah kita tinggalkan dengan sengaja? Allah memerintahkan zakat. Apakah kita pernah meninggalkan zakat sedangkan kita mampu untuk mengeluarkan zakat? Dan syariat-syariat lainnya. Ini pertanyaan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita dihabiskan untuk apa? Karena pada hakikatnya usia, umur itu adalah titipan dan terbatas, tidak unlimited. Suatu saat usia, umur itu akan kembali dipinta kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hanya berharap dan memohon, mudah-mudahan ketika kita dimintai usia itu, jatah usia itu oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kembali dalam keadaan husnul khotimah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala adalah an ilmihi fima fa'al. Ilmu yang kita miliki, yang kita punya, yang kita dapatkan, fima fa'al, dipergunakan untuk apa? Ilmu bukan hanya sebatas ilmu bersifat ukhrawi, tetapi ilmu ini termasuk juga ilmu yang bersifat duniawi, sehingga ilmu itu bisa bermanfaat bagi orang yang lain. Dipergunakan, ditasarrufkan, diamalkan untuk apa? Apakah ilmu kita yang telah kita miliki diamalkan untuk jalan kebaikan? Ataukah kebalikannya? Ilmu yang telah kita miliki ditasarrufkan,
dipergunakan, diamalkan dengan jalan yang salah, menipu orang lain, khianat dan lain sebagainya. Ini semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala adalah an malihi, harta, min ainak tasabah wa fima anfaqah, dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu dibelanjakan. Ini juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah. Apakah harta yang telah kita peroleh dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, atau sebaliknya harta yang telah kita dapatkan justru didapat dengan cara menzalimi orang lain, menipu, korupsi dan lain sebagainya, sehingga akan menyebabkan orang tersebut celaka nanti di akhirat. Nauzubillah summa nauzubillah. Kemudian harta itu tidak semata-mata didapat dari mana, tetapi fima anfaqah, dimanfaatkan, diinfakkan, ditasarufkan kemana harta itu. Apakah harta yang telah kita peroleh dengan cara yang baik misalkan ditasarufkan untuk beramal soleh, berinfak, bersedekah dan lain sebagainya, ataukah justru sebaliknya, harta yang telah kita dapatkan justru kita pakai dengan jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan-jalan kemaksiatan, kita habiskan uang yang telah kita miliki ke jalan-jalan yang tidak diridhoi dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menyebabkan celaka nanti seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir hadirin, perkara yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah di akhirat adalah anjismihi fi ma'blah. Tubuh kita, fisik kita, capek kita dipergunakan untuk apa? Apakah dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Mumpung kita usia muda, mumpung kita diberikan kesempatan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama memanfaatkan fisik, kekuatan kita, usia kita. Semua itu semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh pertanyaan Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah yang 4 perkara ini mampu kita pertanggungjawabkan dengan baik dan dengan benar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafi'an wa yukum min fihi min ayatil wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الهادرون فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا
اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك يا الله سلامة في الدين في الدنيا والآخرة وعافية في الجسد يا الله وزيادة في العلم يا الله وبركة في رزق يا الله وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرة الموت اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نسألك يا الله اللهم إنا نسألك يا الله بحسن الخاتمة اللهم إنا نسألك يا الله بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا رب اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا يا الله واجعل أولادنا وتلاميذنا وأستاذنا من أهل العلم ومن أهل الخير من أهل العلم يا الله ومن أهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الضار إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, ya Rabb yang maha pengampun lagi maha penyayang, ampuni dosa-dosa kami ya Rabb, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Rabb, baik yang ada maupun yang telah tiada ya Rabb, sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kami sewaktu kami masih kecil ya Rabb, ampuni mereka semuanya ya Rabb. Ya Rabbana, ya Tuhan kami, bimbing kami, arahkan kami, tuntun kami menuju jalan yang Kau ridhoi ya Rabb. Jangan Kau sesatkan kami ya Rabb. Allahumma Rabbana ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Rabb. Kami memohon dengan sangat kepadamu ya Rabb. Wafatkan kami pada saatnya nanti dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus shalah. Allah